Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seorang bayi perempuan dibuang oleh ibu tirinya yang kejam dan serakah. Takdir membawanya ke pelukan seekor harimau misterius, yang justru memperlakukannya dengan kasih dan kelembutan yang tak pernah ia dapatkan dari manusia. Bayi itu tumbuh menjadi gadis tangguh di tengah alam liar, belajar memahami bahasa hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Namun, kedamaian mereka terancam ketika para pemburu memasuki wilayah hutan dan mengincar harimau yang selama ini melindunginya. Dalam konflik hidup dan mati, terungkap bahwa harimau tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan roh penjaga keluarga sang gadis. Ia mengorbankan dirinya, tapi mewariskan kekuatan luar biasa agar sang gadis bisa kembali dan mengubah takdir hidupnya, berdiri menghadapi mereka yang telah membuangnya. Langit pagi di atas desa Gunung Meru tampak tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang salah di dunia ini. Awan tipis menggantung malas di angkasa, menari pelan ditiup angin pegunungan. Tapi, jauh di sudut desa, di sebuah rumah besar yang dibangun dari kayu jati tua, ada suara tangisan pelan. Suara seorang bayi perempuan yang baru saja berusia beberapa hari. Dan di sisi ranjang, berdiri seorang perempuan dengan mata tajam dan raut wajah yang dingin. Ia bernama Rara, istri kedua dari seorang pria bangsawan desa yang baru saja meninggal dunia. Di tangannya, ia menggendong bayi kecil itu, anak dari istri pertama suaminya. Anak yang menurutnya adalah ancaman bagi semua yang telah ia rebut dan rencanakan. Anak ini bukan milikku, dan dia tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Gumam Rara dengan suara serak, lebih kepada dirinya sendiri. Tak ada saksi di ruangan itu, hanya dinding kayu dan bayangan yang memanjang akibat cahaya pagi. Ia membungkus bayi itu dengan kain lusuh, lalu menyusup keluar rumah lewat pintu belakang. Tidak seorang pun melihatnya. Para pelayan masih tertidur, dan warga desa sibuk dengan urusan pasar pagi. Dengan langkah tergesa tapi mantap, Rara membawa bayi itu ke tepi hutan. Hutan rimba kelam, begitulah orang desa menyebutnya. Bukan karena gelapnya warna pepohonan atau lebatnya rimbun dedaunan, tapi karena banyak cerita misterius menyelimutinya. Cerita tentang suara-suara dari kegelapan, binatang buas yang muncul tanpa jejak, dan roh-roh penjaga yang hanya muncul untuk melindungi yang terpilih. Tapi Rara tak peduli pada cerita rakyat. Baginya, hutan adalah tempat sempurna untuk menghilangkan jejak. Sekali bayi ini dibuang, tak ada yang akan bertanya. Tak ada yang akan tahu. Ia menuruni lereng kecil, menyibak semak dan daun-daun yang menghalangi jalan, hingga sampai ke tempat yang cukup dalam. Suara burung hutan menggema, terdengar seolah menegur. Tapi Rara terus berjalan, sampai ia menemukan sebidang tanah datar, dekat akar besar pohon beringin tua. Di sanalah ia meletakkan bayi itu. "Kau tak seharusnya lahir," katanya pelan, nyaris, tanpa emosi. Bayi itu menangis, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung siapapun yang waras merasa teriris. Tapi tidak Rara. Ia hanya menatap sejenak, lalu berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh sekalipun. Ketika langkah-langkah dingin itu hilang di telan hutan, kesunyian mengambil alih. Bayi perempuan itu, mungil dan rapuh, menggeliat perlahan di atas tanah yang lembab. Tubuhnya mulai gemetar karena udara pagi yang dingin menusuk kulit. Ia menangis lagi, suara kecil yang nyaris kalah oleh desir angin dan gemerisik daun. Namun tidak semua makhluk di hutan tuli terhadap tangisan. Dari balik semak yang lebat, sesosok tubuh besar perlahan muncul. Langkahnya halus, bulu putih keperakan, berkilau samar saat cahaya menembus celah daun. Matanya, lembut, keemasan, dan penuh rasa ingin tahu, menatap bayi itu dari kejauhan. Seekor harimau betina. Ia bukan harimau biasa. Ukurannya lebih besar dari harimau Sumatera manapun. Ada aura aneh yang mengelilinginya, tenang, tua, tapi kuat. Hutan tampaknya membuka jalan baginya. Burung-burung diam saat ia melangkah. Daun-daun tak bergeming, seolah tunduk padanya. Harimau itu mendekat perlahan, mencium udara sekitar, lalu menundukkan kepala untuk mengamati makhluk kecil di depannya.
bayi itu masih menangis, matanya tertutup rapat. Nafasnya cepat, tidak tenang. Harimau itu mengendus perlahan, lalu menjilat pipi bayi itu dengan lidahnya yang besar dan kasar. Tangisnya mereda. Bayi itu membuka mata pelan, dan untuk sesaat, dua makhluk dari dunia berbeda itu bertatapan. Tak ada kata, tak ada isyarat. Tapi sesuatu berpindah di antara mereka. Entah hangat, entah tenang. Yang jelas, bayi itu berhenti menangis. Harimau itu menjilat wajah bayi itu lagi, lalu perlahan mengangkat tubuhnya dengan gigi, sangat hati-hati, seperti induk memindahkan anaknya. Ia membawa bayi itu ke arah hutan yang lebih dalam, menuju tempat tersembunyi yang hanya ia tahu. Sarangnya. Di bawah akar besar pohon tua, tersembunyi dari pandangan mata dan bau manusia, ada tempat yang hangat. Disitulah ia meletakkan bayi itu. Ia meringkuk di sekelilingnya, memberikan kehangatan dari tubuhnya sendiri. Sesekali ia mengendus, memastikan bayi itu bernapas. Malam pun turun perlahan, membawa bintang-bintang kecil yang menggantung di antara celah daun. Dan di sanalah bayi itu tertidur, bukan di buaian sutra atau ranjang empuk, tapi di pelukan harimau, dibuai oleh suara alam, gemericik air, desir angin, dan detak jantung seekor penjaga yang entah kenapa memutuskan untuk mencintai. Namanya belum ada. Tapi di mata harimau itu, ia bukan sekadar bayi. Ia adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang lama ditunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, harimau itu menutup mata dengan damai. Hutan telah diberi rahasia baru. Dan rahasia itu masih kecil, masih rapuh, tapi sudah mulai tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan bayi itu tumbuh. Bukan di dalam rumah beratap genteng, bukan pula di pangkuan ibu manusia, melainkan di pelukan hangat seekor harimau putih yang menjaga dengan segala yang ia punya. Bayi itu kini telah bisa duduk, tertawa dan merangkak. Ia tumbuh dengan cepat seolah hutan memberinya makanan dari cahaya dan kekuatan dari tanah. Setiap pagi, suara kicau burung menjadi alarm alami yang membangunkannya, dan embusan angin menjadi selimut lembut yang menemaninya tidur. Harimau putih itu tidak pernah meninggalkannya lebih dari beberapa saat. Ketika ia berburu, ia pastikan sarangnya aman. Ketika badai datang, ia melingkarkan tubuhnya agar gadis kecil itu tetap hangat dan kering. Di antara deru petir dan gemuruh angin, suara dengkuran tenang sang harimau adalah satu-satunya hal yang membuat bayi itu merasa aman. Sang harimau tidak memberinya nama, tapi suatu hari, ketika bayi itu berusia sekitar 3 tahun, ia mulai menyebut dirinya dengan suara kecil, Ara. Mungkin ia mendengar bisikan hutan, atau mungkin itu suara yang tertinggal dari ibunya yang tak pernah ia kenal. Tapi sejak hari itu, sang harimau memanggilnya dalam dengusan lembut. Ara. Ara tumbuh dengan cepat dan gesit. Tubuhnya kecil tapi kuat. Kakinya lincah, terbiasa menapak tanah lembab dan akar-akar pohon. Tangannya tangkas memanjat pohon dan mencabut buah hutan. Tak ada pakaian mewah menutupi tubuhnya, hanya lembaran kulit kayu dan daun yang ia gunakan seadanya. Tapi ia bahagia, ia belajar meniru suara burung. Kadang ia bisa memanggil elang untuk terbang rendah di atas kepalanya. Ia bermain dengan anak rusa dan mengejar monyet ekor panjang di sore hari. Hutan adalah taman bermainnya, dan setiap hewan adalah teman. Tapi tak ada yang lebih dekat dengannya daripada sang harimau. Ia memanggilnya Bunda dengan suara kecil yang nyaris tak terdengar. Meski tak bisa berbicara, harimau itu selalu menjawab. Tatapannya lembut, selalu mengerti, seolah ia tahu setiap kata yang tak sempat diucapkan. Ketika Ara menangis, ia hadir. Ketika Ara tertawa, ia duduk tenang dan mengamati. Ketika Ara sakit, ia pergi jauh hanya untuk membawa daun pahit yang menyembuhkan demam. Waktu berlalu cepat seperti air sungai yang tak pernah berhenti mengalir. Ara kini telah berusia sekitar 7 tahun. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan rambutnya panjang dikepang asal-asalan dengan akar rotan kecil. Ia bisa berlari sejauh
Rusa tanpa terengah. Ia tahu tempat tinggal lebah madu dan jamur yang bisa dimakan. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dari aroma daun. Namun di balik semua itu, ada rasa sepi yang kadang muncul diam-diam. Saat malam datang dan bintang-bintang mulai bermunculan, Ara sering duduk di atas batu besar dekat sungai, memeluk lututnya, sendiri. Ia menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah aku sendirian? Apakah hanya aku manusia di tempat ini? Kadang ia bertanya langsung pada Bunda, Bunda, apakah aku seperti kamu? Harimau itu menatapnya sejenak, lalu mendekat, menjilat pipinya pelan, lalu mengaum pelan seperti membisikkan jawaban. Tidak, kau bukan sepertiku. Tapi itu bukan berarti kau bukan anakku. Ara menerima jawaban itu dengan senyum kecil, tapi tetap saja, benih rasa penasaran telah ditanam. Ia tahu dirinya berbeda. Ia punya 2 kaki, bukan 4. Ia tidak punya taring. Ia tidak bisa mengaum, tapi ia bisa bernyanyi, dan itu membuat burung-burung mendekat. Hari-hari berikutnya, Ara mulai memperhatikan lebih banyak. Ia mengamati jejak kaki di tanah, jejak yang bukan milik binatang hutan. Kadang ada bekas api unggun tua. Kadang ada suara, seperti logam dipukul dari kejauhan. Sesuatu di dalam dirinya terasa gelisah. Ia ingin tahu lebih banyak. Tapi setiap kali ia mencoba keluar lebih jauh dari wilayah yang biasa ia jelajahi, sang harimau menghadang. Dengan satu geraman halus, Bunda menghentikannya. Dan setiap kali Ara bertanya, kenapa? Sang harimau hanya menunduk dan mendekapnya, seolah ingin berkata, dunia di luar sana tidak seaman ini. Pada suatu malam, petir menyambar tak jauh dari sarang mereka. Hujan deras turun tanpa ampun. Ara ketakutan dan berlari mencari Bunda yang tak terlihat. Setelah berkeliling dan berteriak, ia menemukannya. Terbaring, lelah, di bawah pohon tua dengan mata yang memejam lemah. Bunda! Teriaknya sambil berlari. Sang harimau membuka mata perlahan dan menjilat wajah Ara. Ia tidak terluka, hanya kelelahan. Tapi malam itu, di tengah gemuruh langit, Ara menyadari betapa rapuhnya kehidupan di hutan. Bahkan bagi makhluk sekuat Bunda, ia memeluk leher harimau itu dan berkata dengan suara lirih, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal bersamamu. Namun hutan memiliki kehendaknya sendiri. Dan waktu punya cara membisikkan perubahan ke telinga mereka yang menunggu. Esok harinya, saat kabut belum sepenuhnya terangkat, Ara duduk di atas pohon dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Asap, tipis, keabu-abuan, naik dari arah yang sangat jauh di balik pepohonan. Api? Pikirnya. Tapi itu bukan api dari sambaran petir atau pembakaran daun. Itu teratur, lurus, seperti berasal dari perapian atau manusia. Jantung Ara berdebar. Rasa ingin tahunya kembali menyala. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut pun mulai tumbuh. Dunia luar sedang mendekat. Pagi itu berbeda. Kabut belum sepenuhnya naik, embun masih menggantung manja di ujung daun, dan udara hutan terasa lebih lembab dari biasanya. Ara berdiri di atas dahan pohon besar yang tumbuh di sisi bukit kecil. Ia mengendus udara, seperti yang biasa dilakukan Bunda saat merasa ada yang tak beres. Hidungnya mungkin tak sepeka hidung harimau, tapi Ara tahu, hutan pagi ini mengirimkan pesan. Dan benar saja, di kejauhan sangat jauh di luar wilayah yang biasa ia jelajahi bersama Bunda, ia melihat asap. Tipis, nyaris tak terlihat, tetapi jelas. Garis abu-abu yang menjulang naik dari balik pepohonan. Asap, bisiknya. Ia menoleh ke arah sarang. Bunda sedang beristirahat, mata setengah terpejam, tapi telinganya masih tegak, selalu waspada. Ara turun perlahan dari pohon, melangkah cepat tapi ringan, seperti rusa. Setiap langkahnya tidak membuat daun berdesir, hasil dari bertahun-tahun hidup dalam irama hutan. Ia mendekati Bunda, menyentuh kepala besar itu dengan lembut. Aku lihat asap, katanya pelan. Bunda membuka mata. Mata emas itu menatap dalam, penuh perhatian, lalu berpindah ke arah utara, tempat asap itu berasal. Ia berdiri,
Tubuhnya yang besar bergerak anggun. Ara tahu, ini bukan waktu untuk bermain. "Kita pergi lihat?" tanya Ara. Bunda menjawab dengan geraman lembut, bukan perintah, tapi isyarat. "Tidak." Ara menarik napas. Ia tak biasa menentang Bunda. Tapi kali ini, hatinya tak bisa diam. Suatu rasa baru muncul di dadanya, campuran antara penasaran, rindu, dan cemas. Saat malam datang, dan Bunda tidur lebih dalam dari biasanya, Ara menyelinap pergi. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ia menapaki jalan yang belum pernah ia lewati. Semakin jauh dari sarang, suara hutan berubah. Tidak ada suara monyet yang biasanya berteriak, atau burung-burung kecil yang berceloteh. Sunyi, seperti hutan sedang menahan napas. Setelah 1 jam berjalan, ia mulai mendengar sesuatu, bukan suara, alam. "Cepat, ke sini, jejaknya baru." Suara laki-laki. Ara langsung berhenti. Ia bersembunyi di balik semak, dadanya berdebar. Itu suara manusia. Ia mengintip. Ada 3 orang laki-laki dewasa, berpakaian lusuh, membawa senapan. Salah satu dari mereka menunjuk ke tanah. Tempat ada bekas jejak kaki besar, jejak harimau. "Ini, pasti harimau putih itu," kata si pria tinggi dengan sorban kumal di lehernya. "Kita dibayar mahal kalau bisa dapat dia." Ara menahan napas. Mereka bicara tentang Bunda. Ia ingin berlari kembali, memberitahu harimau itu tentang bahaya yang mendekat. Tapi ia tetap diam, menatap, mencoba memahami lebih banyak. Ada kata-kata lain yang asing, perburuan, hadiah, roh pelindung, dan anak perempuan. Ia mendengar itu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jiwanya. Desa bilang, harimau itu pernah melindungi keluarga bangsawan tua. Tapi sejak tuannya mati, harimaunya jadi liar. Tapi ada kabar, dia bawa anak perempuan. Mungkin anak dari keluarga itu. Kalau anak itu hidup, dia pewaris sah, kata pria yang satu lagi, lebih pendek dan berjanggut lebat. Ara terpaku. Otaknya belum mampu menyusun seluruh arti kata-kata itu. Tapi ia mengerti satu hal, mereka bicara tentang dirinya. Langkah kaki para pemburu mulai menjauh. Mereka bergerak ke arah timur, menembus hutan. Ara menunggu sampai suara mereka benar-benar hilang sebelum berdiri. Ia menggigit bibir. Dada kecilnya bergejolak. Bunda dalam bahaya. Ia berlari. Kali ini tidak diam. Daun-daun melambung ke udara. Ranting patah. Burung-burung terbang panik. Ia tak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus kembali. Saat ia sampai di sarang, Bunda sudah berdiri. Tubuhnya menegang. "Aku dengar mereka," kata Ara cepat-cepat, terengah. "Mereka mau tangkapmu. Mereka bawa senapan. Mereka tahu kamu melindungiku." Bunda berjalan mendekat menjilat pipi Ara, lalu menatap dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, Ara melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dari makhluk itu, kesedihan. Bunda menjatuhkan tubuhnya ke tanah, seperti menyerah sejenak. Tapi ia tidak tidur. Ia hanya menunggu. Ara duduk di sampingnya, memeluk tubuh. Harimau itu seperti selimut hidup. Mereka bilang, "Aku dari desa, dari keluarga penting. Tapi kenapa aku dibuang?" Bisiknya, suara hampir patah. Bunda tidak menjawab, tapi ia menunduk, lalu menjilat dahi Ara sekali lagi. Sentuhan yang selalu membuat gadis kecil itu merasa seperti bayi lagi. Seperti dulu saat ia belum bisa berjalan, dan hanya bisa menggenggam bulu dengan tangan kecilnya. "Apakah aku harus kembali ke sana?" tanya Ara. Mata harimau itu hanya menatap langit. Dan malam itu, bintang-bintang tampak lebih dingin dari biasanya. Langit pagi tertutup awan tebal. Cahaya matahari hanya muncul sebagai siluet pucat di balik kelabu yang menggantung rendah. Hutan, biasanya riuh oleh suara burung dan binatang liar, kini terasa sunyi seperti menahan napas. Tidak ada tanda-tanda pemburu pagi itu, tapi Ara tahu mereka tidak jauh. Sejak mendengar percakapan itu, Ara tak bisa tidur nyenyak. Setiap dedaunan yang gugur, setiap gerisik dari semak terasa seperti ancaman. Ia mulai terbangun oleh suara sendiri. Dan Bunda pun semakin gelisah. Ia jarang meninggalkan sarang.
Langkahnya semakin hati-hati, gerakannya cepat tapi senyap. Seolah ia menyadari bahwa waktunya di hutan yang damai ini sudah tak panjang. Lagi Ara duduk di atas batu besar dekat sungai, matanya menatap bayangannya sendiri yang terpantul di air. Aku bukan bagian dari sini. Ya, kan? Bisiknya pada dirinya sendiri. Air bergelombang pelan, dan bayangannya seolah mengangguk setuju. Di hatinya, ada sesuatu yang mulai bergeser. Rasa rindu yang ia tak bisa jelaskan. Rindu akan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Rumah, mungkin. Keluarga. Jawaban. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan pikirannya, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Ara langsung meloncat berdiri. Insting bertahan hidupnya, yang ditempa oleh tahun-tahun bersama hutan, mengambil alih. Ia mundur pelan, lalu berlari ke arah sarang. Ia tiba tak lama sebelum suara langkah kaki itu muncul. Dari balik pepohonan, dua bayangan manusia muncul. Pemburu Ara sembunyi di balik akar pohon besar. Ia bisa melihat mereka dari celah. Kali ini, mereka tampak lebih siap. Salah satunya membawa jaring besar. Satunya lagi membawa senapan panjang. Wajah mereka serius. Mata mereka menyapu sekitar, tajam. Jejaknya segar, kata si pria tinggi. Kalau dia memang harimau roh seperti yang dibilang orang-orang tua, kita harus hati-hati, sahut yang lain. Harimau roh. Ara terdiam. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Bunda bukan sekadar harimau biasa? Baru saja ia ingin mencernanya, suara auman keras menggema dari arah lain. Dalam sekejap, tanah bergetar, dan seekor harimau putih muncul di tengah semak, menerjang ke arah para pemburu dengan kekuatan seperti badai. Dua lelaki itu tak sempat bereaksi. Yang satu terjatuh, senapannya terlempar jauh. Yang lain lari terbirit-birit sambil menjerit, meninggalkan temannya yang kini berhadapan langsung dengan makhluk besar yang matanya menyala seperti bara. Tapi Bunda tak membunuh. Ia hanya mengaum, keras, panjang, seperti peringatan. Si pria yang tertinggal itu hanya bisa mematung, tubuhnya menggigil. Saat Bunda melangkah mundur, pria itu lari dengan langkah pincang, meninggalkan hutan seperti sedang dikejar malaikat maut. Ara keluar dari persembunyian. Ia mendekati Bunda yang kini menatapnya dalam diam. Kenapa kau tidak melukai mereka? Tanya Ara perlahan. Bunda tidak menjawab. Tapi di matanya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar amarah. Ada belas kasih, ada pemahaman yang tidak bisa Ara jelaskan. Hari itu mereka kembali ke sarang lebih cepat dari biasanya. Bunda tampak tenang di luar, tapi Ara tahu badai sudah ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bunda bersuara, bukan mengaum, bukan dengusan biasa, tapi semacam bisikan lembut di tengah kabut mimpi. Ara terbangun, jantungnya berdebar. Ia mengedarkan pandangan, tapi tak melihat siapapun. Waktumu akan datang. Suara itu lagi. Ia memejamkan mata, mencoba memahami. Kau adalah bagian dari hutan ini, tapi juga bukan. Suara itu tidak datang dari mulut siapapun. Ia datang dari dalam kepala Ara sendiri, atau dari udara, atau dari roh. Pagi harinya, Ara memutuskan untuk bicara pada Bunda. Aku ingin tahu siapa aku, dari mana aku, dan siapa kau sebenarnya. Bunda menatapnya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Ara bisa mengingat, sang harimau berjalan ke arah timur laut, menuju wilayah hutan yang tidak pernah mereka jamah sebelumnya. Ara mengikutinya, tanpa tanya. Di sana mereka melewati celah sempit di antara dua batu besar yang dipenuhi lumut. Udara di dalamnya terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, lalu mereka sampai di sebuah tempat. Sebuah gua kecil tersembunyi di bawah akar pohon beringin besar. Di dalamnya, terpahat lambang-lambang kuno di dinding batu. Salah satunya menyerupai sosok manusia berdiri berdampingan dengan seekor harimau putih. Ara mendekat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ini siapa? Bunda hanya duduk di sisi gua, menatap ke dalam kegelapan seperti sedang mengenang sesuatu. Lalu, perlahan, udara di gua berubah. Hangat, lembut.
dan di tengah bayangan dinding, cahaya samar muncul. Siluet seorang wanita berjubah putih muncul dari dalam gua. Ia tersenyum pada Ara, lalu mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang aneh, tapi entah bagaimana bisa dimengerti. Kami melindungimu sejak kau dilahirkan. Ia bukan hanya seekor harimau. Ia roh pelindung kami, dan juga pelindungmu. Ara terdiam. Ia tak bisa berkata apapun. Dulu, nenekmu adalah penjaga hutan ini. Ia bersatu dengan roh harimau putih, agar keluarga kalian selalu dalam perlindungan. Tapi setelah pengkhianatan, semuanya runtuh. Pengkhianatan? Tanya Ara lirih. Siluet itu memudar. Jawaban ada di luar hutan, Ara. Tapi kekuatanmu ada di sini. Dan hilanglah ia. Ara memandang Bunda. Harimau itu mendekat, menundukkan kepala, dan mengusap pipinya ke wajah gadis kecil itu. Hangat, lembut, tapi juga menyedihkan. Ara tahu. Saatnya akan datang. Ia akan meninggalkan hutan. Tapi tidak sebagai anak kecil yang dulu dibuang. Ia akan pergi sebagai sesuatu yang lebih kuat, lebih utuh. Namun, jauh di balik hutan, para pemburu tidak menyerah. Mereka datang kembali. Kali ini, tak hanya 2 orang, tapi 6. Dan mereka membawa lebih dari sekadar senapan. Mereka membawa perang. Hutan tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan ketika langit meredup dan udara menjadi berat, masih ada bisikan dari daun yang bergesekan, napas lembut dari akar, atau bunyi ranting tua yang menyerah pada waktu. Tapi pagi itu, hutan benar-benar diam. Terlalu diam, bahkan burung enggan bernyanyi. Bunda tahu, Ara tahu, dan rimba kelam sendiri tahu sesuatu yang besar sedang datang. Ara baru saja kembali dari gua, tempat ia melihat cahaya dan mendengar suara roh. Sejak malam itu, tubuhnya terasa aneh, ringan tapi penuh. Ada semacam kekuatan yang mendesak keluar dari dadanya, tapi belum punya bentuk. Ia belum tahu bagaimana menggunakannya, dan waktu tak memberinya kesempatan untuk belajar. Dari atas dahan pohon, Ara melihat mereka. 6 pria, senjata di tangan, jaring besar, parang, dan kantung-kantung aneh yang tampaknya penuh jebakan. Mereka berjalan dalam barisan seperti pasukan perang. Wajah-wajah keras tanpa belas kasih. Arah mereka ke sarang, gumam Ara. Suaranya tertahan di tenggorokan, nyaris menjadi desahan ketakutan. Ia melompat turun, berlari ke arah Bunda yang sedang menunggu, di tempat yang biasanya mereka gunakan untuk menyimpan buah dan air. Harimau besar itu menoleh, dan, seolah sudah tahu, ia langsung bergerak. Tapi kali ini berbeda. Langkahnya bukan untuk berburu atau menjelajah. Langkah itu adalah langkah perpisahan. Ara melihatnya. Ia tahu. Jangan lakukan ini sendiri, ucap Ara dengan suara pecah. Aku juga bisa bertarung, aku bukan anak kecil lagi, Bunda. Bunda mendekat, menempelkan kepala besarnya ke dahi Ara. Saat itu, sesuatu terjadi. Kilatan cahaya putih melesat dari tubuh Bunda dan masuk ke dada Ara. Dalam sekejap, tubuh Ara terhuyung. Mata kecilnya terbuka lebar, seolah melihat hutan dalam bentuk yang lebih nyata. Ia bisa mendengar detak jantung rusa dari kejauhan, mencium aroma tanah basah dan darah kering dalam udara. Apa ini? Tapi Bunda sudah berbalik. Ia berjalan menuju arah para pemburu tanpa menoleh lagi. Gagah, sunyi, seperti raja yang tahu takdirnya. Ara ingin mengejar, tapi langkahnya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Semacam kekuatan roh yang menghentikannya, seolah berkata, belum saatnya. Di sisi lain hutan, para pemburu membagi diri. Mereka memasang jebakan, memaku jaring ke batang pohon, dan menyebar umpan. Potongan daging mentah yang menusuk hidung dengan bau amis menyengat. Dia pasti akan datang, kata pemimpin mereka. Pria, bertubuh kekar, dengan bekas luka panjang di wajahnya. Harimau itu terlalu melindungi tempat ini. Lalu, tanpa suara, ia datang. Dari balik kabut hutan, muncul sesosok bayangan putih. Tubuhnya tinggi dan ramping,
bulunya mengilap seperti salju di bawah sinar bulan. Harimau itu melangkah ke tengah tidak bersembunyi. Ia menantang. Para pemburu langsung siaga. "Tembak!" teriak sang pemimpin. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Bunda melompat. Lompatan itu tak bisa dipercaya mata manusia. Ia seperti terbang. 2. Pria terjatuh dalam sekejap. Senapan terlempar. Teriakan panik menggema. Tapi Bunda tidak berhenti. Ia berputar, mencakar, menerjang. Seperti badai putih yang melindungi jantung hutan. Namun manusia telah belajar. Mereka bukan pemburu biasa. Salah satu dari mereka mengayunkan kantung kecil berisi bubuk kuning ke arah Bunda. Asap meledak. Bunda terpental ke belakang, terbatuk keras. Matanya berkedip cepat. Napasnya mulai berat. Racun Ara yang menyaksikan semua itu dari jauh tak bisa tinggal diam lagi. Ia berlari menerobos hutan. Tubuhnya ringan dan cepat seperti panter. Ia tak lagi takut. Saat ia muncul di tengah pertempuran, semua orang terpaku. Seorang gadis kecil, kurus, mengenakan pakaian dari kulit dan daun, rambut panjang berantakan, tapi matanya menyala seperti api. Pemimpin pemburu mengangkat, senapan mengarahkannya ke Ara, tapi sesuatu terjadi. Udara di sekeliling Ara bergetar. Akar-akar pohon tiba-tiba bergerak. Tanah bergemuruh. Daun-daun beterbangan. Dari tubuh Ara, cahaya putih menyala. Bukan cahaya panas, tapi kekuatan tenang yang menggetarkan tulang. Bunda menatapnya, senyum. Ya, senyum kecil terlukis di wajah binatang itu. Pertama dan terakhir kalinya. Dan saat peluru ditembakkan, Bunda menerjang. Peluru menembus tubuh harimau itu. Ia jatuh, tepat di depan Ara. Astaga! Bisik para pemburu. Mereka mundur, terdiam. Ara jatuh berlutut di sisi tubuh. Besar itu, tidak. Jangan pergi. Bunda menatapnya sekali lagi. Lalu tubuhnya mulai bersinar. Pelan-pelan, bentuk harimau itu lenyap. Berganti menjadi cahaya putih yang membentuk siluet manusia. Wanita tua berjubah panjang, rambut seputih salju. Suara lembut terdengar di kepala Ara. Kau sudah siap. Lindungi mereka yang tak bersuara. Bawa terang ke tempat asalmu. Kau adalah anak hutan dan anak manusia. Dan sosok itu menghilang. Ara menangis tanpa suara. Para pemburu berdiri, tak bergerak. Senjata mereka terasa berat di tangan, seolah menolak dipakai lagi. Lalu, dari balik semak, muncul binatang-binatang hutan. Beruang, rusa, kucing hutan, rangkong. Mereka berdiri diam, mengelilingi para pemburu. Mata mereka menyala. Mereka tak menyerang, tapi kehadiran mereka adalah peringatan. Kita harus pergi, bisik salah satu dari mereka. Pemimpin pemburu menggertakkan gigi, tapi akhirnya ia pun menjatuhkan senjatanya. Mereka pergi, semua, meninggalkan Ara sendirian di tengah hutan. Tapi Ara tidak sendiri. Angin membelai wajahnya lembut. Burung-burung mulai bersuara kembali. Dan di kejauhan, matahari muncul dari balik awan, seolah menyapu sisa gelap yang tertinggal. Ara berdiri, wajahnya kotor, matanya bengkak, tapi di dalam dirinya api telah menyala. Ia menoleh ke arah utara, ke arah desa, saatnya pulang. Langit berwarna jingga saat Ara menuruni lereng bukit terakhir yang memisahkan hutan dengan desa. Angin yang membelai wajahnya membawa aroma tanah kering dan kayu dibakar. Aroma asing, tapi perlahan ia mengenalnya. Aroma rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Desa itu belum berubah. Pagar bambu masih mengelilingi rumah-rumah beratap ilalang. Anak-anak bermain di pinggir jalan berdebu, para wanita menjemur pakaian, dan para lelaki sibuk mengikat kayu atau menumbuk biji kopi di lumbung kecil. Namun langkah Ara membawa sunyi bersamanya. Seolah-olah tanah itu sendiri tahu bahwa seseorang yang dilupakan sedang kembali. Tak ada yang mengenalnya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin mereka mengenali bayi munggil yang dulu dibungkus kain tua dan dibuang ke dalam hutan seperti sampah?
Bagaimana mungkin mereka tahu gadis berambut kusut dan pakaian dari kulit binatang itu adalah darah daging mereka? Ara berjalan lurus ke tengah desa. Ia tahu kemana harus pergi. Rumah besar di ujung jalan berbatu itu berdiri megah, berbeda dari yang lain. Pilar kayunya dipahat dengan ukiran naga dan bunga, pintunya berwarna merah tua, dan di dalamnya tinggal orang yang dulu memutuskan bahwa hidup Ara tak berharga. Ibu tiri, namanya Darcy. Wajahnya cantik, senyumnya manis, tapi hatinya dingin seperti batu yang sudah lama terkubur. Sejak menikahi ayah Ara, seorang kepala desa yang sudah renta, ia memegang kuasa atas segala keputusan rumah tangga, termasuk keputusan untuk membuang bayi dari istri pertama yang telah meninggal dalam melahirkan. Ara berdiri di depan rumah itu. Tangannya mengepal. Di dadanya, rasa takut dan amarah berbaur seperti bara dan air hujan. Ketukan di pintu menggemakan degup jantungnya. Tak lama, suara berat menjawab, "Siapa di luar?" Pintu terbuka. Seorang perempuan berdiri di sana. Matanya menyipit saat melihat Ara. "Kau siapa?" Ara tak menjawab. Ia menatap langsung ke mata wanita itu. Dan entah bagaimana, Darcy mundur setengah langkah. Ada sesuatu di tatapan gadis kecil itu. Sesuatu yang membuat punggungnya merinding. Ara melangkah masuk tanpa diundang. Suara-suara dari luar mulai bergemuruh. Orang-orang mengintip dari balik jendela. Sebagian berbisik, sebagian mengikuti diam-diam. Darcy menatap dengan bingung. "Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa masuk sembarangan ke rumah ini." "Aku pulang," ucap Ara perlahan. Suaranya tak keras, tapi terasa seperti petir di ruangan itu. "Aku anak dari Lestari, anak dari perempuan yang kau benci, anak yang kau buang ke hutan bertahun-tahun lalu." Darcy terpaku, matanya membelalak, lalu mengerjap pelan. "Itu tidak mungkin. Kau mati. Bayi itu mati." Ara melangkah lebih dekat. "Aku tidak mati. Hutan menyelamatkanku. Roh hutan memberiku rumah. Harimau putih menjadikanku anaknya." Wajah Darcy memucat. "Kau gila." "Tidak." Ara menatapnya tajam. "Aku hidup. Aku tumbuh. Dan aku kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghentikan semua kebohongan." Orang-orang mulai berkumpul di depan rumah. Ayah Ara pun muncul. Kini sudah tua, berjalan tertatih dengan tongkat. Matanya menatap gadis asing itu dengan penuh tanya. "Siapa ini?" tanyanya. Ara berbalik, menatap pria tua itu. Di wajahnya ada sisa-sisa lelaki yang dulu pernah penuh wibawa, tapi kini dipenuhi keraguan dan penyesalan yang terkubur. "Namaku Ara," ucapnya. "Aku anakmu." Wajah si pria pucat. Ia hampir jatuh jika tidak ditahan oleh seorang lelaki muda di sampingnya. "Tidak," bisiknya. "Itu tidak mungkin." Ara mengeluarkan sebuah liontin kecil dari kantung kain di pinggangnya. Liontin itu terbuat dari tembaga, dengan ukiran huruf yang nyaris aus. Nama ibunya, Lestari. Ia meletakkannya di tangan ayahnya. Pria tua itu menggigil. Matanya berkaca-kaca, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. "Liontin ini diberikan oleh ibumu padamu. Hanya dia yang punya ukiran itu," bisiknya, jatuh berlutut. Warga bergumam. Beberapa langsung mengenali liontin itu. Dan saat itulah suara-suara mulai terdengar. Apa benar dia anak Lestari? Bukankah bayi itu hilang malam setelah ibunya meninggal? Darcy bilang bayi itu mati. Padahal, pandangan mereka beralih ke Darcy, yang kini mulai panik. Wajahnya pucat, napasnya cepat. Mereka semua bohong. Bayi itu memang mati. "Aku tidak membuangnya. Ia mundur. Tapi Ara melangkah maju. "Kau membuangku, karena takut aku mengambil warisan anakmu kelak. Karena kau ingin semua kekuasaan untuk dirimu. Kau pikir aku akan mati, dan rahasiamu aman selamanya." Ara menatap warga. "Tapi hutan tidak membunuhku. Ia memelihara. Ia menjadikan aku kuat. Dan kini, aku kembali bukan hanya untuk menuntut tempatku, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa
Tidak semua anak yang dibuang akan hancur. Ada yang tumbuh menjadi akar dari kebenaran. Warga terdiam. Darcy jatuh terduduk. Tak ada yang menolongnya. Ayah Ara menangis di pelukannya. Maafkan aku. Maafkan ayah. Aku terlalu lemah. Ara memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ia tidak lagi takut. Ia membuka matanya, menatap matahari yang kini mulai tenggelam. Dan saat angin berhembus pelan, ia mendengar suara itu lagi. Kau telah melindungi kebenaran. Kini waktumu untuk hidup sebagai jati dirimu sendiri. Ara menoleh, dan untuk sekejap, ia melihat Bunda dalam bentuk cahaya putih berdiri di sisi hutan, tersenyum padanya sebelum lenyap ke angin. Ara tersenyum. Ia tidak membalas dendam. Ia menyalakan harapan. Dan dari api kebenaran itu, ia membangun hidup baru dari abu masa lalu. Hidup tidak langsung menjadi mudah setelah kebenaran terungkap. Meskipun warga desa akhirnya menerima Ara sebagai anak kepala desa, meskipun Darcy dihukum oleh adat dan kekuasaannya dicabut, dan meskipun ayahnya mencoba menebus kesalahan masa, lalu Ara tetap merasa seperti dua dunia sedang tarik-menarik di dalam dirinya. Ia bukan sepenuhnya manusia desa, tapi juga tak lagi liar seperti dulu di hutan. Ia adalah sesuatu yang baru, dan butuh waktu untuk memahaminya. Musim berganti. Hujan turun lebat dan meresapi tanah, membuat desa dan hutan sama-sama hijau kembali. Ara memilih tinggal di pondok, kecil di pinggir hutan, bukan di rumah ayahnya yang besar dan ramai. Ia membangun pondok itu sendiri, dibantu anak-anak muda desa yang mulai mengaguminya. Tidak karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya berbicara, membela yang tak bersuara, dan menjaga batas antara manusia dan alam. Orang-orang mulai datang padanya untuk bertanya tentang arah musim, perilaku binatang, bahkan mimpi-mimpi aneh yang mereka alami. Ara tidak selalu punya jawaban, tapi ia mendengarkan. Dan bagi banyak orang, itu sudah cukup. Namanya mulai disebut-sebut bukan sebagai gadis liar dari hutan, tapi sebagai penjaga rimba. Suatu malam, saat bulan menggantung, utuh di langit, Ara duduk di tepi sungai. Airnya tenang, memantulkan cahaya perak. Di sebelahnya, seekor kucing hutan kecil tidur meringkuk, binatang yang ditemukannya terluka beberapa minggu lalu dan kini enggan berpisah darinya. Ara menatap air dan berbicara, entah kepada siapa. Malam ini sunyi sekali, ya Bunda. Angin berembus pelan, membelai rambutnya. Dan dalam sekejap, ia merasakan pelukan hangat yang tak terlihat. Seperti dulu, saat masih kecil dan Bunda membungkus tubuhnya yang kedinginan dengan badan hangatnya. Ara tersenyum. Aku tahu kau masih di sini, dalam pohon, dalam tanah, dalam detak jantungku. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan. Ara, suara itu datang dari seorang bocah laki-laki desa. Napasnya terengah. Ia berlari mendekat, wajahnya pucat. Ada pemburu di barat. Mereka pasang perangkap untuk kijang-kijang yang suka turun ke sawah. Ara berdiri. Mata hijaunya menyala seperti batu zamrud. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah cepat, lalu berlari seperti angin, melewati pepohonan, melintasi semak-semak. Kucing hutan kecil mengejar di belakangnya. Di sana, di bagian hutan yang dulu menjadi tempat bermain rusa, Ara melihat dua pria asing sedang menyiapkan jerat. Salah satunya sedang menuangkan cairan dari botol plastik ke tanah. Racun. Berhenti. Seru Ara lantang. Keduanya terkejut. Salah satu dari mereka memegang parang. Ini tanah warga, bentaknya. Kau bukan siapa-siapa untuk melarang kami. Ara melangkah maju, berdiri di antara mereka dan tanah yang diracuni. Aku bukan siapa-siapa, katanya, suaranya tenang tapi menusuk. Tapi aku adalah mata yang melihat saat kalian sembunyi, telinga yang mendengar saat binatang menangis. Aku adalah anak yang dibuang ke hutan dan dibesarkan oleh roh pelindung. Aku tahu mana yang benar dan mana yang rakus. Para pria tertawa mengejek, tapi sebelum mereka bergerak, suara keras menggema. Dari belakang, suara kaki binatang besar. Dari balik semak, muncul 3 rusa besar. Di atas dahan pohon,
Sekelompok monyet menatap tajam. Burung hantu terbang rendah, berputar di atas kepala mereka. Hutan menatap. Para pria membeku. Ara hanya menatap. Mereka, pergi sekarang, atau kalian takkan bisa pulang. Tak perlu diulang. Mereka lari tunggang langgang, meninggalkan alat dan jebakan. Setelah itu, Ara memunguti jerat dan botol racun, membakarnya dalam lubang kecil. Api menyala rendah, menghangatkan. Udara yang lembab, ia menatap nyala api itu. Dan untuk sesaat, wajah Bunda muncul dalam kilatan cahaya. Senyum penuh bangga. Ara tahu, tugasnya belum selesai. Tapi kini ia tak lagi sendiri. Ia punya hutan, binatang, dan juga manusia yang mulai percaya. Hari-hari berlalu. Anak-anak desa mulai bermain di tepi hutan tanpa takut. Mereka belajar dari Ara bagaimana membedakan jejak tapir dan babi hutan, bagaimana mencari tanaman obat, dan bagaimana mendengar suara roh di sela angin. Bahkan ayah Ara, yang kini sakit-sakitan, meminta Ara datang setiap malam untuk mendengarkan cerita tentang masa kecilnya, sebuah cara diam-diam untuk menebus waktu yang hilang. Darsih, ia dikirim ke rumah pengasingan oleh para tetua. Tidak untuk dihukum dengan kekerasan, tapi untuk merenungi hidupnya jauh dari kekuasaan. Ara tidak pernah menyimpan dendam. Ia tahu, kebencian hanya akan menumbuhkan luka baru. Suatu malam, ketika bintang-bintang turun rendah seolah ingin menyapa bumi, Ara bermimpi. Dalam mimpinya, ia adalah anak kecil lagi. Ia tersesat di hutan, menangis, menggigil. Tapi dari kegelapan muncul sosok putih besar yang hangat. Harimau itu mengelus kepalanya dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang sangat dikenal, "Hutan adalah rumah bagi siapapun yang ingin belajar hidup dengan hati." Ara terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tersenyum, lalu berdiri, membuka pintu pondok kecilnya, dan menatap ke arah pohon tertua di tepi hutan. Dan saat angin pagi menyapa pipinya, ia tahu, pelukan sang. Rimba tak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah bentuk, dan kini, Aralah pelukannya.